Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akasadi dengan NIM akhiran 2028. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS, matkul pemrograman antarmuka aplikasi atau PAA. Baik, mungkin di sini kita akan langsung mengarah pada presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang harus kita lakukan untuk membuat API terlebih dahulu. Jadi di sini kita harus memastikan bahwa kita telah membuat database dari API yang dibutuhkan. Nah, jadi di sini kebetulan tema yang saya ambil adalah tentang pengiriman paket. Nah, jadi di sini saya menggunakan Postgre, jadi kita di sini masuk menggunakan Postgre, kita buat database baru di sini. Saya sudah membuat. Nah, di sini tabel yang kita tambahkan kurang lebih ada 4. Yaitu pertama sendiri ada tabel user dengan ketentuan kurang lebih seperti ini. Lalu juga kita di sini membuat tabel paket. Juga di sini ada tabel peran. Jadi di sini juga kita menyediakan dua peran yaitu admin dan user. Ini juga tabel penghubungnya, tabel peran user. Nah, di sini saya menambahkan data dummy. Di sini ada nama saya sendiri dan teman saya. Nah, di sini kita juga menambahkan data ke dalam tabel peran karena kita kan tadi menginginkan ada dua peran yaitu admin dan user. Nah, kita setting tabel peran dan usernya. Di sini AK sebagai admin dan Edward sebagai usernya. Nah, untuk relasi dari database-nya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini paket ini relasinya many to one di source ya. Jadi kalau sedangkan jika peran users ini many to one juga di usersnya, jadi perannya juga many to one, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti ini bisa dilihat untuk relasinya. Nah, baik, lanjut kita akan pergi ke membuat API-nya. Nah, sebelum buat API, di sini langkah yang teman-teman harus ambil adalah kurang lebih kita menggunakan Visual Studio. Jadi kita bisa langsung di sini create a new project ya. Kalau misalnya teman-teman ini baru pertama kali. Nah, project template yang kita pilih adalah menggunakan ASP.NET Core Web API. Dan juga nanti untuk versi .NET-nya kita bisa menggunakan versi 8 ya, untuk yang stabil atau mungkin versi 9, tergantung preferensi. Oke, mungkin kita akan lanjut ke, nah, oke, jadi sebelum memulai pemrograman, kita di sini wajib untuk menginstal beberapa Nugget package. Nugget package itu seperti sebuah dependencies lah ya, kalau di Flutter itu bisa dibilang seperti itu, atau sebuah library lah. Nah, di sini yang kita butuhkan pertama pastinya adalah SQL sendiri. Karena kita menggunakan database Postgre, jadi SQL ini digunakan sebagai salah satu penghubungnya. Nah, lalu kita menggunakan security authorized dari JWT. Nah, jadi di sini ada autentikasi JWT barrier-nya dan juga security dari JWT-nya. Kurang lebih ini tiga yang kita butuhkan. Oke, setelah diinstal jangan lupa disesuaikan dengan versi dari .NET Core yang kalian install. Jika versi 8 maka ya samakan versi 8 diinstal juga di sini versi 8. Jika versi 9 tidak akan kompatibel, jadi harus versi 8. Oke, selanjutnya kita beralih ke upsetting JSON terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman wajib untuk men-setting terlebih dahulu Postgre-nya berdasarkan hostnya, port, username, password, dan database nama yang telah dibuat di Postgre. Selanjutnya, untuk JWT-nya, key-nya ini wajib kurang lebih ada 32 huruf di sini. Jadi ini seperti ini kunci saya. Nah, untuk issuer dan audience ini adalah local host-nya. Nah, jika teman-teman kebingungan, kita bisa melihat di launch setting JSON-nya. Jadi di sini bisa dilihat di bagian ini, application URL ini ada di sini. Nah, ini bisa teman-teman copy aja, masukkan ke tab setting JSON-nya. Oke, setelah teman-teman sudah menyeting lain-lain. Nah, pertama hal yang kita buat di sini adalah teman-teman bisa lihat di pojok kiri ini ya, sebentar. Langsung ya. Nah, di sini ini saya sudah membuat beberapa folder, di antaranya ada controller, helper, dan model. Nah, mungkin sebelum kita beralih ke sana ya, kita mungkin akan mengurus bagian komunikasi antara Postgre-nya dan juga JWT-nya gitu ya. Agar nanti tidak terjadi error saat melakukan pemanggilan Postgre dan JWT-nya. Nah, di sini kita akan membuat folder yang namanya helper. Helper ini sesuai namanya itu kayak pembantu untuk menghubungkan Postgre dan JWT-nya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, sini saya juga sudah membuat SQLDB helper nih ya. Ini menangani koneksi database ke Postgre-nya. Nah, sini kurang lebih seperti ini ya. Penjelasannya juga sudah saya cantumkan. Kurang lebih kita di sini membuat apa namanya koneksi, juga nanti kita menyimpan hasil dari koneksi tersebut, kurang lebih seperti ini. Membuka koneksi database, membuat objek komen baru, menghubungkan komennya ke koneksi database. Intinya ini SQL developer ini menghubungkan ke koneksi database. Nah, lanjut ke JWT helper-nya. Nah, JWT helper ini menyimpan konfigurasi dari upsetting JSON yang sudah kita lakukan di awal. Nah, di sini nanti kita masukkan, kita di sini membuat fungsi untuk menghasilkan token JWT ini berdasarkan data user nanti waktu authorize. Gitu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini sudah saya buat juga. Ini bisa kita nanti ambil secret key-nya dari konfigurasi lalu diubah ke byte. Lalu di sini deskripsi tokennya, siapa yang login, kapan expired, dan apa klaimnya. Nah, ini bisa ditentukan di sini. Token berlaku selama 1 jam dan lain-lain. Nah, lalu setelah kita memastikan konfigurasi ke JWT dan database selesai, kita beralih ke program JS. Nah, program JS ini kita di sini hanya menambahkan sistem konfigurasi JWT-nya gitu kurang lebih. Bisa teman-teman lihat di bagian sini. Nah, nah di sini teman-teman lihat ya. Ini ada konfigurasi JWT-nya di sini. Nah, fungsinya apa? Nanti waktu kita menjalankan di Swagger, jika tidak ada kode-kode ini, maka nanti authorize itu tidak akan muncul, teman-teman. Gitu. JWT-nya mungkin nanti saat login sebagai user atau admin akan munculkan token, cuma nanti tokennya tidak bisa digunakan di bagian authorize-nya gitu. Jadi kita wajib untuk menambahkan kode ini dalam program terlebih dahulu. Nah, oke, semua sudah siap, baru kita lanjut membuat model. Nah, di sini tentunya model yang pertama kita buat adalah usernya sendiri. Nah, di sini kita sesuaikan dengan database yang sudah kita buat. Ada ID user, nama, alamat, email, username, password. Lalu kita buat juga model loginnya. Nah, login ini kan nanti terhubung ke user, ya kan? Dan juga nanti ada perannya untuk mendapatkan tokennya itu. Jadi kita tulis juga di sini peran token kan, dan nama peran. Di situ lanjut ke model paketnya. Nah, model paket ini disesuaikan dengan apa saja yang dibutuhkan dari paket-paket tadi di database. Nah, di sini mungkin yang bisa kita tambahkan di sini adalah validasi berat, gitu ya kan? Di sini teman-teman lihat di range, di sini berat tidak boleh 0 atau negatif. Jadi bisa kita tambah seperti ini. Nah, kurang lebih ini sama ya seperti di database. Di sini ada tanggal kirimnya juga tadi kan. Jadi kita menggunakan date time di sini. Tipe datanya disesuaikan dengan date time sekarang. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke user konteksnya. Dan di sini kurang lebih ini nanti user konteks akan kita buat untuk menyimpan connection ke database Postgre-nya gitu. Dan juga nanti kita bisa menyimpan pesan error yang terjadi jika ada kegagalan query-nya di sini. Nah, bisa teman lihat di sini kita membuat
mengambil seluruh data gitu ya dari tabel user Postgre itu kita akan masukkan lewat kode ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya menggunakan try di sini try catch. Nah, di sini nanti ada query SQL untuk ambil semua user, terus ini inisialisasi helpernya, siapkan perintah SQL-nya, jalankan query-nya, nanti akan mengelup setiap baris hasilnya, terus mengambil ID, nama, alamat, email, dan nanti juga jika selesai membersihkan komen dan tutup koneksi. Nanti di sini ada error handling-nya, kurang lebih nanti akan menyimpan pesan errornya. Nanti akan di return kembalikan list. Jika sudah berhasil akan kembalikan hasil list. Nah, nanti di sini juga ada users ya, get users by ID, ini mengambil satu user berdasarkan ID. Di sini juga kita bisa mengubah data user berdasarkan ID. Jadi bisa nanti kita update ya, update user, nah, ada CRUD ya, CRUD. Nah, jadi seperti ini, si ID, nama, alamat, email, dan kita update. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga ada delete usernya, menghapus user berdasarkan ID, ke loginnya. Nah, di sini kurang lebih loginnya kita menggunakan pertama sama ya, kita di sini untuk menyimpan connection-nya ke database, juga menyimpan error autentikasi. Nah, di sini kita menyimpan hasil autentikasi user dengan token. Jadi kan kita tadi sudah mengkonfigurasi JWT itu. Nah, nanti saat user login, nanti user akan mendapatkan token. Nah, tokennya nanti akan dibuat sebagai peran dari user ini login sebagai apa, sebagai siapa gitu. Nah, di sini saya juga udah membuat query untuk verify user berdasarkan username dan password, ya kan, di join ke tabel peran users dan peran untuk mendapatkan role. Nah, lalu seperti ini untuk debugging, buat koneksi ke database-nya, buat komen, jalankan query-nya, oke, sudah ditemukan. Nah, kurang lebih sama seperti ini. Ambil nanti di sini adalah generate JWT tokennya dijalankan gitu, dibuat gitu. Tadi kan kita hanya manggil loh. Nah, kodenya dibuat berdasarkan sini. Jadi nanti kita membuat JWT token berdasarkan username dan perannya gitu. Sini menggunakan encoding ya. Di sini ambil secret key-nya. Di sini kita membuat algoritma dari sign-in-nya. Dan juga nanti kita claim ya kan yang disematkan di tokennya. Ada user, terus nanti buat JWT token dengan pengaturan konfigurasi issuer, audience, claim dan expiry-nya. Nah, di sini saya men-set token berlaku selama 15 menit saja. Gitu. Jadi nanti kalau sudah lebih dari 15 menit, maka user harus lagi-lagi dapatkan token gitu. Di sini encode ya tokennya jadi string, lalu tokennya nanti di-generate mengembalikan string token. Nah, selanjutnya di sini untuk paket konteks, di sini kita mengambil membuat apa saja yang diperlukan untuk menambahkan apa sih paket gitu ya kan. Nah, ini kurang lebih sama. Nanti kita bisa juga mengambil satu paket berdasarkan ID-nya. Nah, di sini juga bisa menambahkan data baru ya kan. Tadi itu mengget yang sebelumnya di atas. Dan juga nanti bisa mengubah data paket berdasarkan ID-nya, menghapus juga bisa. Lanjut di sini kita beralih ke user controller-nya. Nah, controllernya ini nanti di swaggernya bisa lebih jelas ya, tapi kurang lebih nanti di sini kita kurang lebih sama. Di sini kita menentukan root dasar untuk endpoint-nya. Jadi di sini endpoint-nya bisa teman-teman lihat di sini ada API/user, ini kelas controllernya untuk mengelola user. Jadi di sini kita menyimpan connection string dari si user ini. Nah, di sini kita juga sudah menggunakan constructor ya sama tadi. Nah, di sini kita menyediakan beberapa root. Sini ada get untuk mengambil semua user, ada yang berdasarkan ID, juga kita bisa menambahkan user baru dari sini sebagai admin ya. Saya sudah menggunakan authorize roles untuk khusus admin agar agar ya user biasa itu tidak bisa menambahkan atau menghapus user-user yang lain gitu. Ini dikhususkan untuk admin. Nah, ini kita juga sudah ada if else-nya, error handling-nya kalau bad request seperti ini, data sudah ada atau nanti data tidak ditemukan ya. Kalau di sini menambahkan user baru, mengambil baru jika data kosong. Nah, di sini juga kita bisa mengupdate data usernya sebagai admin saja di sini. Juga kita bisa menghapus. Nah, lebih seperti itu. Nah, login controller. Nah, untuk login controller-nya di sini dia jauh berbeda ya. Saya di sini menggunakan root API. Ini bisa teman-teman lihat root API-nya seperti ini. Jadi API login. Nah, di sini juga ada nanti post untuk loginnya. Nah, lebih seperti itu. Nah, ini adalah fungsi untuk token JWT-nya gitu berdasarkan username dan role-nya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Kita buat kunci, menentukan algoritmanya, buat objek tokennya, konversi token menjadi string yang bisa dikirim ke klien. Nah, lebih seperti ini. Ini kelas untuk menerima data login dari klien. Nah, ini sudah cukup jelas ya. Nah, untuk paket controller kurang lebih sama kayak tadi user. Sini kita melakukan menambahkan CRUD juga. Nah, di sini teman-teman lihat mengambil semua data paket bisa dilakukan oleh admin dan user. Lalu juga mengambil satu paket berdasarkan ID juga bisa dilakukan oleh admin dan user. Nah, menambahkan data paket baru ini hanya bisa user saja gitu kan. Admin di sini tugasnya hanya mengawasi. Jadi ya ibaratnya tidak akan lah menambahkan paket seperti user. Nah, di sini memperbarui data paket berdasarkan ID hanya dikhususkan untuk user. Nah, menghapus data paket berdasarkan ID oleh admin. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Mungkin sekarang kita coba untuk jalankan Swagger-nya ya. Sebentar. Saya teman lihat di sini ya. Kita juga sudah membuat dua CRUD seperti sesuai dengan ketentuannya. Oke. Nah, mungkin kita akan langsung demo ya sini. Kita akan coba kita login terlebih dahulu. Kita di sini akan coba login sebagai admin terlebih dahulu. Oke, di sini 1 2 3 execute. Nah, ini berhasil ya. Kita sudah mendapatkan token di sini. Nah, oke, kita masukkan tokennya di bagian authorize-nya. Authorize. Nah, maka sudah valid tokennya. Nah, di sini kalau tokennya sudah berhasil ya. Nah, kita sudah bisa mengakses apa saja yang bisa diakses oleh admin. Misal mungkin dari paket ya, admin itu bisa mengget. Kita coba. Nah, ini sudah saya tambahkan ya sebelumnya. Nah, seperti ini ya, di paket, per paket. Yang ini adalah bla bla bla. Nah, lalu seperti ini. Kita coba di sini ya. Nah, kita try out, kita hapus ID paketnya. Kita coba lihat di sini kan ID-nya itu 2. Kita coba hapus, execute. Paket berhasil dihapus. Kita coba pause ya, karena posisi ini kan hanya untuk user. Kita coba. Nah, coba itu paket tombol.
Status. Nah, untuk status di sini kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini bisa ada tadi itu kita khususkan ke menunggu dikirim sampai gitu. Kita coba ya. Stop, jangan deh, dikirim aja. Dikirim. Nah, terus ke sini kalau tadi sama satu. Copy dulu. Nah, kamu tidak punya akses ini. Jadi karena apa? Karena saya adalah admin, jadi tidak bisa melakukan itu. Nah, untuk selanjutnya untuk usernya ya kurang lebih juga sama. Sini kita kalau untuk user di sini admin absolut ya, punya semua akses di sini. Kita bisa cari ya kan. Ini kita pilih berdasarkan ID, kita bisa coba di sini try out, misal 2, yuk. Jadi mohon maaf sebelumnya ada error ya ternyata teman-teman. Nah, errornya itu di bagian di sini. Kita belum merubah ini jadi kecil ID user. Jadi tadi saat kita mencoba berdasarkan ID itu tidak menemukan. Nah, ini kita udah benarin ya. Coba kita run lagi. Lagi. Kita coba untuk get ID. Oke, ini sebelumnya kita coba untuk get semuanya dulu ya. Sini ada 3 ya. Kita coba untuk get berdasarkan ID. Nah, ini akhirnya ada bisa tadi error ya, maaf. Ya, karena kesalahan kapital, huruf kapital. Nah, sini kita juga bisa edit di sini ya, misalkan ID-nya, bisa kita coba nomor 3. Misalnya ini 3 ya. Misal tadi kan Fahril tuh namanya, kita coba Atar, namanya Mas Scripter, udah cepat aja ya. Download ini, satu, dua, tiga. Oke, execute. Data berhasil dirubah. Nah, saya coba lihat ya di sini materi. Nah, di sini Fahril nih. Kita coba untuk sekali lagi. Nah, kan gue jadi Atar, mantap. Oke, kita di sini coba dilihat ya tulisannya. Dilihat berdasarkan, yes, execute. Nah, data berhasil dihapus. Kita coba lihat di sini. Nah, maka data akan terhapus. Nah, kita coba tadi paket ya. Paketnya tadi udah coba lagi ya. Ya, di sini udah terdelete ya tadi paketnya. Kita coba untuk menambahkan ini kita harus jadi user dulu. Kita akan coba login sebagai user ya di sini. Kita login, kita type out, kita akan login sebagai user. Tiga, execute, kita type tokennya, tapi misalkan automation, kita logout, misalkan advertise, terus, nah kita coba tambahkan paket ya di sini. Ini tambahkan paket. Oke, coba ya. Ini satu, beratnya bebas saja ya. Deskripsinya mainan. Dan misalnya gambar statusnya dikirim, bisa mengirim dua bisa buat execute. Nah, paket berhasil ditambahkan. Ada 3 di sini, kita coba get ya. Nah, kita berhasil menambahkan. Oke, kita juga bisa tadi ya get berdasarkan ID-nya. Sudah dari 3 karena menggunakan auto increment ya. Nah, ini sudah bisa muncul ya. Jadi user juga mempunyai ini ya. Kita coba ya, kita copy aja. Oh, data tidak valid. Oke, kan ID-nya. Nah, nah, ya tadi ID-nya ya, lupa tidak diganti. Sini paket berhasil diperbarui. Oke, nah di sini untuk menghapus, kita coba nih sebagai share. Ya, yuk. Nah, kamu tidak punya akses karena akses ini dikhususkan untuk admin. Oke, mungkin kurang lebih sekian ya presentasi dari saya. Sini kita kesimpulannya adalah sudah berhasil membuat 2 CRUD sesuai berdasarkan kriteria UTS PAA. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.